Gimana caranya? Nah, sekarang dari cerita tadi, dengan BNPT ada celah kan? Celahnya adalah, perlu nggak sebuah lembaga untuk bisa menghadapi orang-orang yang tadi persuasifnya bagus banget? Nah, nanti gunakan kata-kata itu. Gunakan hubungan korelasi sebab akibat. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang ngobrol dengan terpidana terorisme ini aja hanya boleh 15 menit. Kenapa? Mereka tuh orang yang bisa ngerekrut pengantin loh. Mereka bisa bikin orang yang awalnya biasa-biasa aja tiba-tiba jadi semangat mati ngebunuh orang lain. Orang-orang kayak gini sangat berbahaya. Karena itu pemerintah membentuk sebuah badan untuk menghadapi orang-orang semacam ini. Nah, itu yang ingin saya sharing hari ini. Contohnya seperti itu. Jadi buat teman-teman kerasa ya, begitu hubungannya ada logisnya, tadi emosional logisnya lengkap akhirnya. Orang-orang yang nyimak akhirnya, oh ceritanya itu, oh kenapa BNPT tentang pembentukannya saya harus tahu. Sip, untuk Mas Norisko, makasih banyak. Sip. Setelah ini yang tampil Mas Alwi, ceritanya tentang persiapan pernikahan ya. Saya cek lagi di notepad. Mas Alwi, persiapan menuju hari pernikahan. Mas Alwi siap tampil? Mikrofonnya Mas Alwi sudah saya nyalakan. Mas Koko siap-siap menjadi MC-nya, oke? Siap, siap. Nah, Mas Koko kayak tadi ya, jembatan. Bahas materi sebelumnya sedikit. Siap-siap memperkenalkan orang berikutnya dengan materi berikutnya. Mas Koko siap? Mas Alwi siap? Siap. Nah, Mas Alwi masih bengong. Siap, siap. Mas Alwi siap? Oh, siap-siap. Mas Koko, silakan dimulai. 1, 2, 3. Baik, setelah Siap, sebelumnya siap, siap. bicara membahas tentang sejarah terbentuknya BNPT, berikutnya akan ada pembicara yang akan membahas terkait pernikahan. Jadi kita sambut pembicara terkait pernikahan, Mas Alwi. Nah, pause sebentar. Menceritakan profilnya. Mas Alwinya kenal nggak? Orangnya seperti apa? Oh, enggak. Kalau gitu, tugasnya Mas Koko adalah ngarang. Oh, ngarang. Anggap aja udah ada kesempatan ngobrol 5 menit lah atau 10 menit sama Mas Alwi. Sekarang ngarang-ngarang. Misalnya beliau adalah orang yang kerjaannya ternyata sekaligus jadi, apa tuh yang nyalamin orang yang nikah? Wedding planner. Bukan nyalamin ya. Penghulu misalnya. Mas Alwi ini selain karyawan Bank BJB juga di waktu senggang Sabtu Minggu juga sebagai penghulu. Boleh lah, ngarang aja nggak apa-apa. Jadi cocok dengan materi pernikahan. Nanti pas perkenalan Mas Alwi punya profil sendiri, nggak apa-apa, diperkuat aja. Kayak tadi Mas Koko mengupdate, bukan koreksi dikit nanti bilangnya, oh saya mau mengupdate nih gitu. informasi dari MC. Saya udah 4 tahun kok di... Nah, oke. Jadi Mas Koko, kita ulang sebentar ya. Udah siap? Siap. Oke. 1, 2, mulai. Baik. Setelah sebelumnya pembicara telah membahas sejarah terbentuknya BNPT, pentingnya mengetahui radikalisme dan terorisme. Berikutnya ada pembicara. Dia adalah salah satu pegawai KUA yang terbaik di Kota Bandung. Sudah berpengalaman 25 tahun menikahkan manusia dan hewan. Ya, mari kita sambut Bapak Alwi. Ya, terima kasih kepada Mas Koko. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas baik, terima kasih atas sambutannya yang telah diberikan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Alwi. Teman-teman bisa memanggil saya Alwi. Dan di sini saya memang pegawai Bank BJB, tepatnya di divisi PPK, Penyampaian dan Pesan Kredit. Saya sudah bekerja di sini selama 7 tahun di Bank BJB. Dan aktivitas saya sebelum biasalah untuk weekdays itu bekerja di Bank BJB. Kemudian alhamdulillah saat ini saya masih ada pekerjaan sampingan. Saya mempunyai usaha yaitu wedding planner atau lebih tepatnya wedding organizer ya. Itu. Oke, kali ini saya akan membahas materi mungkin di sini sudah fenomenal ya, atau yang lagi booming gitu di masa-masa kaum muda saat ini, yaitu bagaimana sih mempersiapkan diri menuju untuk pernikahan itu sendiri. Oke. Oh ya, maaf nih sebelumnya kalau di sini masih jomblo ya, jadi kayaknya masih tabu. Oke, sebelumnya untuk saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kenapa sih kita harus menikah seperti itu. Nah,
Kalau dalam agama ya mungkin kita membahas ke filosofi dalam Islam. Pernikahan itu tuh hukum awal kan lebih mubah ya, seperti itu. Cuman dari hukum awal itu kita bisa mendefinisikan bisa terbagi-bagi apakah itu bisa menjadi wajib, apakah itu bisa menjadi sunnah, makruh, bahkan bisa dikatakan haram. Nah, kemudian itu syarat-syaratnya tuh apakah di pernikahan itu kok menjadi wajib, segala sunnah dan segalanya. Nah, cuman di sini saya tidak bahas itu. Mungkin nanti ada ustadz yang akan menampingi saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, abis ini langsung mantar ya, apa gimana? Story-nya berhubungan ke pernikahan apa nih? Yang membuat orang-orang jadi tertarik persiapan ke pernikahan. Halo? Oh, sebelum pernikahan. Iya, story-nya ke situ. Oh, baik. Ada pengalaman apa yang buat orang-orang jadi tertarik menikah? Menikah itu, oh ya, baik. Oh ya. Oh, baik. Ya kan, menikah adalah suatu momen yang sangat istimewa dalam diri kita manusia kan, di mana pasangan suatu individu baik perempuan maupun laki-laki pasti ada target goals dalam hidup kita itu. Ketika kita masih sendiri, apa sih yang kita cari lagi untuk kedepannya gitu? Pasti kan tujuan untuk goalsnya kan ketika kita sudah capai, kemudian apalagi yang kita cari untuk hidup kita ini. Nah, satunya adalah menikah. Nah itu. Nah dengan menikah sesuatu yang dulunya dilarang atau akhirnya bisa benar ibadah. Yang tadinya kita yang ya tahulah misalnya mungkin kita pegang-pegangan atau sama mungkin orang yang kita sukai. Kalau kita menikah itu bisa menjadi suatu anugerah atau ibadah seperti itu. Nah cuman nah menikah itu bukan hal sepele kan, karena dalam pernikahan itu akan ada tanggung jawab setelahnya. Nah, ketika seorang pria ijab kabul kepada walinya, maka pernikahan telah diselenggarakan sesuai syariat dan rukun-rukunnya. Maka saat itu juga seorang laki-laki telah mengambil alih tanggung jawab besar seorang anak perempuan dari ayahnya itu sendiri. Nah, oke. Selanjutnya adalah apa saja sih persiapan yang sebelum kita mulai pernikahan itu sendiri. Sip. Tadi pembukaan ya. Nah, sekarang teman-teman yang lain coba nyalakan mikrofonnya. Saya tanya dulu nih, kalau dari pembukaan barusan, bagi yang single, yang sebenarnya udah punya penghasilan, yang sebenarnya siap nikah, jadi tertarik ke nikah atau masih bingung? Kalau saya sih masih bingung tadi, Mas. Kenapa? Karena story-nya belum memacu orang untuk tertarik ke informasi gimana persiapan nikah. Ya nih saya pengen nikah nih, nak. Gimana cara buat orang jadi ingin nikah? Sekarang saya tanya dulu, buat teman-teman yang lain, apa sih yang membuat orang-orang jadi ingin nikah? Ada teman berbagi. Terus satu, apalagi? Udah ketemu yang cocok sih. Udah teman cocok kan, jadi ingin bareng kan, berbagi bahagian kan. Nah, jadi buat Mas Alwi, salah satunya cari kisah atau pengalaman orang yang sekarang sudah nikah, cuma dulunya mereka tuh, saya kenal seseorang, sekarang udah nikah, cuma dulu mereka gini, mereka tuh udah cocok, ngobrol nyambung, udah jalan bareng, tapi bolak-balik mereka ke pentok jarak dan waktu. Malam-malam belum tentu bisa ketemu, harus ngapel, beda kota. Jadi tiap kali mau berbagi kebahagiaan, cerita aku habis promosi loh, aku habis ketemu atasan katanya aku dapat training loh ke luar negeri. Mereka tuh ingin berbagi kebahagiaan aja harus nunggu ngapel. Bayangkan jika teman-teman sudah dalam kondisi sudah mapan, ada penghasilan, kemudian sudah siap menerima tanggung jawab lebih, ketemu orang yang cocok, tapi untuk berbagi kebahagiaan itu susah. Lebih baik menikah. Kalau sudah tinggalnya serumah, berbagi kebahagiaan bisa tiap malam. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi buat Mas Ali, kisah itu seperti itu. Buat orang-orang penasaran dengan pengalaman yang sudah real terjadi. Oh ya, siap. Kalau tadi sebenarnya masih bingung kan? Masuknya ke yang halal, yang haram jadi halal. Yang terus terbagi antara halal, haram, makruh. Itu udah masuknya ke khotbah Jumat sebenarnya. Jadi hati-hati dengan terlalu memberikan fakta. Cari story aja. Nah, sekarang Mas Alwi siap-siap jadi MC ya.
Mas Alwi itu setelahnya tadi Mas Anam. Nah, Mas Anam siap-siap materi, Mas Alwi siap-siap menjadi MC. Ini dulu aku mau ngomong. Oh, ya, tunggu dulu, Oh, ya. kasih tau temannya, tunggu dulu. Sekarang Mas Anam itu materinya tentang rumah idaman dan bisa kredit ke BCB. Mas Alwi siap jadi MC? Oh ya, Nah, siap. Mas Alwi silakan jadi MC. Persilakan Mas Anam. 1, 2, mulai. Oh, ya. Baik, setelah tadi kita memaparkan sebuah tema tentang pernikahan, kali ini kita akan ya, baik. Nah. Terima kasih. Aduh, maaf keselak. Ya, kalau keselak diulang aja. Baik. Mas Ya, Anam terima sabar ya. kasih setelah tadi. Baik. Baik, terima kasih setelah tadi kita mendiskusikan tentang pernikahan. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang bagaimana sih untuk memiliki rumah idaman. Materi yang akan disampaikan oleh Mas Anam, yaitu seorang AO KPR yang sudah telah lama untuk sebagai analis untuk KPR untuk rumah idaman Anda. Baik, kita sambut ya Mas Anam. Waktu dan tempat silakan. Taruh. Oke. Taruh. Pause. Nama paling akhir. Jadi Ya, gimana? Dipersilakannya di-cut, dipotong. Jadi, Oh gitu. mari Ya. kita sambut Mas Anam. Tepuk tangan aja. Jadi kalau kepada Mas Anam dipersilakan, nah kalimat itu dipotong aja. Coba di bagian mempersilakannya di ini ya, diulang ya. Oh, ya. Oke, siap 1, 2, 3, Mas Alwi. Baik, kita sambut Mas Anam. Nah, Oke, terima kasih. Saya aturkan kepada Mas Alwi yang sangat luar biasa telah menyampaikan tentang pernikahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Ayo sayang, yuk. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herul Anam. Ibu Bapak bisa memanggil saya Anam. Saat ini saya bekerja di Bank BJB sekitar 7 tahun 8 bulan. Dan saya sudah menjadi account officer KPR selama 8 tahun, kurang lebih. Oke, di sini saya pernah berhayal ingin memiliki hunian yang dipadukan dengan nuansa pedesaan yang sangat asri dan udara yang sangat segar. Dan itu dapat menjadi inspirasi rumah idaman Anda beserta keluarga. Dan alhamdulillah, dengan hadirnya Bank BJB, hayalan saya menjadi kenyataan. Terima kasih. Oke, pada kesempatan hari ini, topik yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu kalian adalah butuh rumah idaman ke BJB saja. Di sini saya akan memberikan 3 poin dari kenapa sih kalau butuh rumah idaman ke BJB saja. Pertama, kita memiliki banyak produk. sip. Ini udah di masuk materi. antaranya. Udah, Mas, mantap. Nah, sekarang tadi story ada pengalaman pribadi ya. Buat teman-teman, pengalaman pribadi itu kuat loh. Jadi kalau ada story pribadi bagus. Nah, tinggal sekarang story atau kisah itu tuh kayak gosip. Gosip tuh singkatan dari apa? Udah tau belum? Belum. Gosip, digosok makin sip. Oh iya. Artinya apa? Begitu ada bumbu emosional, masukin. Karena saya yakin Mas Anam begitu. Oh, ada rumah dengan konsep segala macam diinginkan. Sekarang sudah dapat. Ada konfliknya nggak di sana? Belum. Pasti mikir-mikir. Waktu itu, rumahnya di tahun berapa nih rumah dibeli? 2014. Nah, tahun itu 2014 aja harga rumahnya sudah 650 juta. Sedangkan saya penghasilan saat itu baru 5,793 juta rupiah. Saya hitung-hitung, saya harusnya punya rumah itu setelah menabung selama 20 tahun tanpa makan. Langsung mikir, saya nggak kuat makan 3 hari. Apalagi sampai 20 tahun. Tapi untungnya, saya punya solusi yang buat saya, sekarang rumahnya udah terbeli loh. Dan sekarang saya mau cerita solusinya dari mana. Punya rumah idaman dengan Bank BJB. Ya. Nah, artinya apa? Saya punya solusi membantu teman-teman
beli rumah, harganya mahal, gaji belum cukup, tapi ternyata cukup untuk nyicil. Ada caranya. Saya akan berbagi caranya. Nah, langsung ke arah situ. Jadi buat teman-teman, cari konfliknya ya. Saya yakin Mas Anam pasti ada konfliknya. Saya ambil KPR sekarang tuh nggak ya? Gaji saya 30%-nya Banyak. untuk pakai cicilan udah quote-nya rumah harga berapa ya? Betul nggak? Iya, betul. Oke teman-teman, gosip singkatan dari apa? Digosok makin sip. Nah, sip. Buat gosokannya tuh. Buat konfliknya apa? Buat orang-orang jadi dengar konfliknya. Mas Anam mantap. Baik. Oke. Mas Anam setelah tadi Mas Alwi tentang menikah, Mas Anam tentang rumah ya, cocok ya setelah menikah cari rumah. Ini nggak tahu. Iya, betul. Pas banget sih. Fani. Nah, Fani apa ya? ya selain Mbak Fani. Mbak Fani tadi apa materinya? Pensiun, mempersiapkan pensiun dari Oh, sekarang. pensiun. Oh ya, setelah udah punya rumah, udah kerja, pensiun ya. Oh iya benar. Jadi Pas cocok banget. gitu. Pas banget, nggak tahu nih kenapa. Ini hoki banget. Nah, Iya. Mas Anam, ini udah pada kenal sama Mbak Fani? Belum. Sebelumnya saya belum kenal, tapi tidak apa-apa. Nanti saya akan Ngarang, ini. bagus. ngarang indah. Ngarang indah aja. Jadi Mas Anam siap-siap jadi MC, Mbak Fani siap-siap dipersilakan. Mas Anam silakan mulai, 1, 2, mulai. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ini dia pembicara kita pada kesempatan hari ini, wanita yang sangat tangguh, yang cukup pintar dan cukup expert Saya pause dulu di ya, Mas. dunia pensiun, Mas, perpensiunan. Mas. Nah, Mas, di sorry. pause. Kan MC jembatan. Materi sebelumnya iya. dibahas sedikit. Yuk kita ulang dulu ya, biar sekalian aja lengkap sebagai jembatan. Mas Anam, Oke. 1, 2, mulai. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah kita bentar. Sorry. Iya, ulang dulu. Oke. Siap, Oke. silakan dimulai. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas tentang rumah idaman, sekarang kita akan manggilkan, ini dia pembicara kita yang cantik dan juga expert dalam bidang perpensiunan. Oh, jangan disebut judul ya. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, boleh. Tema boleh Oh, dibahas. Beliau adalah ahli perpensiunan, beliau membantu 300 orang untuk pensiun dengan selamat dan sejahtera. Entah gimana lah, boleh. Lagi ngarang, boleh. Lagi ngarang. Iya. Oke. Sorry ya, Mas. Saya sudah mulai ya. Baik, 1, 2, mulai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah kita tadi membahas tentang rumah idaman, sekarang kita akan menyambut wanita yang sangat luar biasa yang sudah berkecimpung dalam dunia perpensiunan, yang sudah menggolkan kurang lebih 1.000 pensiunan Bank BJB. Ini dia, kita sambut Mbak Fani Antika. Terima kasih Mas Anam atas sambutan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Seperti yang disampaikan oleh Mas Anam tadi, perkenalkan nama saya Fani, biasa dipanggil dengan Fani. Betul, saya sudah berkecimpung di dunia pensiun sudah 3 tahun lamanya. Karena memang kalau kita pelajari atau kita telusuri, bicara mengenai pensiun, sebagian orang masih awam ya, teman-teman semua. Nah, saya ingin mencoba bertanya, kalau biasanya kita setelah pulang kantor, ada yang hobi nongkrong ya? Betul ya? Pasti. Nah, pasti. Dan rata-rata mungkin ada yang ke warung kopi, kemudian ada yang ke tempat nongkrong lainnya, bicara dengan teman-teman, dan rata-rata mungkin waktunya kurang lebih seminggu itu ada 2 kali, ada 3 kali. Yang mana kebiasaan nongkrong ini atau ngopi ini itu merupakan suatu pengeluaran tambahan yang meskipun sedikit tapi rutin akhirnya lumayan juga ya. Nah, jadi di sini saya coba mengajak bagi teman-teman yang ada di ruangan ini, kita menyisihkan sedikit dari biaya kita yang nongkrong tersebut, kebiasaan konsumtif kita tersebut, untuk menyisihkan sedikit penghasilan kita agar hari tua kita lebih sejahtera. Nah, bicara mengenai hari tua lebih sejahtera, tidak ada salahnya kita mempersiapkan pensiun sejak dini, karena pensiun yang sejahtera adalah milik bagi kita semua. Nah, nanti saya akan menyampaikan 3 hal terkait mengenai program pensiun apa yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua, terutama untuk kaum milenial, dan nanti akan kita sampaikan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, mantap. Nah, tadi Mas Anam bukanya udah enak ya, sebagai MC berlatihan untuk, kan ini ceritanya acara non formal nih. Mas Anam tuh tadi lebaynya udah mantap, bagus. Jadi untuk acara formal latihan sosok kalem, acara non formal latihan sosok lebay. Walaupun kesehariannya nggak tahu kayak gimana. Nah, mantap Mas Anam. Terus masuk ke Mbak Fani, tadi udah ada story orang-orangnya sebenarnya masih milenial atau enggak, orang-orang yang masih usia 30-an lah.
yang sebenarnya pensiun masih cukup lama dan hobinya nongkrong. Masuk tuh ke orang-orangnya tuh. Nah, ayo gosip singkatan dari apa? Digosok makin Besok sip. makin sip. Konfliknya dibuat. Artinya gimana? Saya sering menemukan misalnya orang-orang yang pensiun kok terasa agak berat karena ternyata mempersiapkan pensiunnya agak telat dan pas di track mundur, beliau banyak habis waktu untuk nongkrong, uang dan waktu untuk nongkrong atau jalanin hobinya berlebihan, agak-agak lupa nih. Tapi saya juga menemukan orang-orang yang mereka nongkrong kok sesekali, mereka tahu kapan harus nongkrong, kapan enggak, dan akhirnya pensiunnya sukses. Ada dua macam tuh, Anda mau yang mana? Sekarang saya mau berbagi tentang yang, nah, kayak tadi ya, konfliknya sengaja dibuat dari pengalaman yang udah diketahui Mbak Fani. Karena kalau orang-orang dibuat emosional dengan dua cara biasanya. Satu dibuat senang karena ada solusi, tapi paling bagus dibuat takut karena ada masalah. Nah, yang penting real aja. Tadi udah bagus bukannya bumbunya di ini ya, ditambahkan aja. Asik tuh, bumbunya udah ada. Bumbu-bumbu gosokannya. Sip, setelah Mbak Fani ini, Mbak Mira. Iya. Mbak Mira materinya tentang Chris ya. Mbak Fani siap jadi MC? Siap, Mas. Mbak Mira siap untuk pembicara? Siap. Oke, kita mulai dengan Mbak Fani. Mbak Fani silakan mulai ya jadi MC. 1, 2, mulai. Teman-teman hadirin yang berbahagia, tadi kita sedikit sudah membahas mengenai persiapan hari tua. Nah, sekarang kita semua mengalami namanya kondisi pandemi. Nah, sebagai pihak perbankan, kami ada transaksi yang bisa dilakukan tanpa harus berinteraksi langsung dengan people yang ada di luar sana. Nah, akan dijelaskan lebih lanjut oleh, kita sambut kehadiran Mbak Mira. Sip. Ya, terima kasih Bu Fani yang sudah menyambut saya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang marketing dari Bank BJB. Ya, Bapak Ibu, sebagai seorang marketing, hobi saya ini salah satunya. Aduh. Nah, sebentar gangguan, diulang aja nggak apa-apa. Tapi nggak dari salam. Kalau misalnya gangguan di panggung, diulang sampai tadi gangguannya dimulai. Oh gitu. Nah, jadi misalnya di tengah-tengah mikrofon mati, kalimat yang diulang kalimat yang keganggu pada saat mikrofon mati aja. Oh, oke. Nah, coba lanjut diulang kalimat yang sempat terganggu tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirawati. Saya adalah marketing dari Bank BJB. Ya, Bapak Ibu, sebagai seorang marketing, saya tentunya sering berinteraksi dengan orang-orang, kepada nasabah juga, dan salah satunya juga terkadang saya sebagai marketing, hobi saya adalah nongkrong untuk mempererat keakraban dengan nasabah salah satunya. Ya, kadang ya teman-teman, kadang ya Bapak Ibu, sama seperti saya, pasti suka nongkrong juga, suka main, suka jajan. Nah, kadang suka kesel ya, pasti kadang suka kesel ya, mungkin ada yang sama seperti saya. Kadang kalau kita lagi beli sesuatu, di tokonya ini suka nggak ada kembalian. Atau misalkan ya, nggak ada uang pas. Itu adalah sesuatu hal yang kadang, aduh kesel, kita harus nyari dulu kembalian, dan lain sebagainya. Atau juga Bapak Ibu, sebagai di tengah transaksi kita yang saat ini pandemi, kita kadang mengalami keresahan ketika kita harus memegang secara langsung uang tunai, yang dimana itu sudah, aduh, grogi. Nah, nggak apa-apa. Grogi. Kalau tadi kita bahas tentang grogi ya, Mas sekarang begitu ada yang salah, diulang dari yang salahnya aja. Yuk, gitu. lanjut aja. Grogi itu bagus kok. Nanti kita bahas tentang bagusnya grogi abis ini ya. Yuk, lanjut lagi. Dari bagian yang salahnya tadi. Oke. Ini Bapak Ibu, kadang kita selama bertransaksi, kadang juga kita juga suka khawatir di mana kita menyentuh uang secara langsung. Kita tidak tahu kan di mana kita terdapat virus di situ. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mengenai keresahan-keresahan kita tadi. Akan hadir produk terbaru kita yang dinamakan KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, ini merupakan metode pembayaran yang sangat memudahkan dan Bapak Ibu akan bebas khawatir bertransaksi secara aman di tengah pandemi ini.
Nanti akan saya bahas lebih detail apa itu kris, manfaatnya, dan bagaimana cara menggunakannya di sesi berikutnya. Sip. Nah, oke, yuk kita bahas dulu ya. Untuk Mbak Fani sebagai MC ini udah aman ya, bagus. Dan karena Mbak Fani tadi bagus nih, saya mau memberikan terima kasih ke yang sebelum-sebelumnya jadi MC, yang udah banyak kena evaluasi. Jadi ke belakang MC-nya jadi makin bagus. Sip, mantap yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus sekarang untuk yang Mbak Mira, tadi kan, grogi nih, sempat kacau nih. 1, grogi itu sebenarnya berkah loh. Nyalakan dulu mikrofonnya, saya tanya, kenapa grogi merupakan berkah bagi kita? Sifat baik grogi apa sih kira-kira? Yang teman-teman rasakan grogi itu kayak musibah deh. Tapi kok kata Mas Taruna berkah? Kenapa kira-kira? Grogi itu natural ya. Grogi itu natural. Grogi Terus itu kenapa memang berasal dari diri kita sendiri, perasaan. Jadi kalau misalkan kita punya grogi, kita punya perasaan. That's it. Oh iya, ya. Arahnya bukan ke situ, tapi bener ini argumennya nggak bisa saya bantah nih. Kalau nggak grogi punya perasaan, oke bener. Yuk, ada lagi? Tambahin. Sebenarnya grogi itu berkah loh. Kok teman-teman grogi harusnya bahagia? 1, oke. Jadi sadar bahwa punya perasaan, oke. Yang kedua apa lagi kira-kira? Yang hubungannya ke public speaking, oke. Biar lebih prepare aja kali ya. Sip. Ulang. Kalau kita takut grogi kan biasanya kita lebih well prepare aja gitu supaya nggak ada kesalahan nantinya. Kalau misalnya ada salah kan makin grogi ya. Jadi biar lebih prepare aja. Itu. Kawan-kawan, kalau saya ngisi seminar tentang public speaking dan waktunya banyak, saya bahas tentang grogi mendalam. Saya waktu itu biasanya kalau seminar tuh buka-bukaan. Semua orang grogi. Tapi setelah satu titik dalam hidup saya bilangnya diubah. Teman-teman, hampir semua orang grogi. Berarti ada pengecualian nggak? Ada. Karena waktu itu saya habis ketemu satu orang, dia tuh kalau ngasih sambutan, udah biasa aja, nggak ada grogi. Karena dari sejak kuliah, dan sampai sekarang jadi dosen, dia udah biasa ngasih sambutan. Tapi ada tapinya, tiap dia beres ngasih sambutan yang nggak ada grogi tadi, dia nyesel. Karena nggak ada grogi, dia mah tampil apa adanya, yang kepikiran diomongin aja. Tapi pas turun, dia sadar, saya tuh harusnya bisa ngomong lebih baik dari yang tadi. Harusnya tadi saya ngomong itu. Kenapa sih? Saya tuh ternyata konsepnya apa, tapi nggak kesampaian. Kenapa dia nggak persiapan? Karena nggak grogi. Jadi Mbak Mira, grogi. Nggak apa-apa. 1, pasti persiapan. Contohnya sekarang latihan. Nah, tinggal gini. Grogi itu levelnya berbanding terbalik sama jam terbang. Jadi kalau sekarang grogi masih parah, urusannya cuma masih belum sering tampil. Sering-sering nekat aja. Grogi tetap parah kok, lama-lama turun tapi di awal-awal berat tetap ya. Jadi saya cuma bisa kasih saran, bersabarlah. Kalau waktunya ada 1 jam lagi aja, kita latihan menghadapi grogi. Cuma next time mungkin, atau malah kalau bisa yang offline deh. Kemarin latihannya banyak loh tentang menghadapi grogi. Sementara ini saya cuma bisa kasih saran, bersabar, nekat ambil jam terbang. Oke? Yuk, makasih Mbak Mira. Setelah Mbak Mira ini berarti Mas Asep. Mas Asep udah siap? Mas Asep ini mikrofon silakan dinyalakan Mas Asep. Materinya Mas Asep adalah tentang ngadigi. Mas Asep siap presentasi ya? Oke, sudah. Dan Mbak Mira siap jadi MC? Siap. Biasa jembatan ya, bahas yang sebelumnya sedikit, terus arahkan ke materi berikutnya. Mbak Mira silakan mulai. 1, 2, mulai. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Mirawati mengenai transaksi aman menggunakan kris. Selanjutnya akan hadir pemateri baru nih dari salah satu pemateri kita yang handal sekali, yang sudah expert dalam bidangnya. Beliau ini merupakan salah satu top marketing di Bank BJB juga loh. Wow. Nah, mari kita sambut yang meriah. Pemateri kita selanjutnya itu Kang Asep Ihsan Kamil. Nah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mira. Tadi sudah dikenalkan. Mbak Mira ini suka melebih-lebihkan ya. Top marketing. Padahal Mbak Mira juga salah satu marketing terbaik dari Bank BJB. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asep Ihsan Kamil. Saat ini saya sedang menjabat sebagai staf marketing dana consumer di Bank BJB Cabang Soreang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya sebelum kita masuk ke materi. Nah, ini Bapak Ibu.
pada suatu hari saya ditugaskan oleh kantor untuk berangkat ke desa, yang mana desa tersebut itu sangat jauh dari kehidupan, yang mungkin bisa dibilang di tengah hutan ya. Nah, pada saat bertugas, ibu saya tiba-tiba telepon dan mengatakan bahwa paman saya masuk ke rumah sakit. Yang mana pada saat itu saya sedang berada di desa dan jauh dari mana-mana. Sedangkan pada saat itu ibu saya meminta saya untuk mentransfer uang untuk membayar biaya administrasi paman saya. Karena pada saat itu ibu saya dan paman saya tidak memegang uang. Nah, saya jauh ke bank. Nah, dari saya bingung sekali. Akhirnya saya tidak bisa mentransfer uang dan mungkin ibu dan paman saya sudah mendapatkan pinjaman uang terlebih dahulu. Dan saya sangat sedih waktu itu saya tidak mentransfer karena memang tidak ada yang bisa saya gunakan untuk transfer. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama yang pernah saya rasakan. Jadi kali ini saya akan berbagi materi terkait selanjutnya akan saya bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih. Sip. Oke, makasih Kang Sep. Nah, teman-teman, tadi kita mengalami hal yang menarik nih. 1, gangguan teknis. Pas giliran Kang Asep ngobrol, pas banget bandwidth-nya gangguan. Video tiba-tiba jadi nggak kelihatan. Jadi udah suara aja. Nah, teman-teman menghadapi gangguan ini, mindset-nya cuma 1. Kita nggak bisa mengendalikan gangguan dan kita nggak bisa tampil sempurna. Saya dan alumni-alumni yang saya pegang, yang saya pandu, sekarang tiap kali tampil kok kayaknya enjoy aja sih kalau ada gangguan. Kenapa? Karena dari awal kami tahu, kalau saya tampil saya nggak tahu akan terjadi gangguan apa, cuma kemungkinan besar ada. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengendalikan semuanya, saya bukan Tuhan. Begitu kita masuk ke sebuah presentasi dengan mindset, bisa aja kejadian macam-macam kok. Akhirnya kita gimana? Fokusnya kita bukan takut kejadian, tapi kalau ada kejadian solusinya apa? Contoh kayak Kang Asep, videonya nggak keluar nih, tapi nggak terus berhenti kan? Lanjut menceritakan kisahnya, tapi karena videonya nggak keluar, cuma suaranya aja, akhirnya gimana? Suaranya dibuat lebih lambat, dan fokus ke nada. Akhirnya kisahnya tadi kena loh. Cuma kita bayangin sendiri aja, dan kita nggak bisa ngeliat ekspresinya Kang Asep. Bedanya itu aja. Jadi buat teman-teman, nggak usah khawatir terjadi gangguan, karena saya bisa jamin teman-teman akan mengalami berbagai macam gangguan di masa depan. Saya bisa jamin itu. Tapi fokusnya, pas ada gangguan, langsung cari solusi, lanjutnya gimana, supaya audiens tetap dapat materinya. Oke, Kang Sep, makasih. Pas banget kita dapat pengalaman menghadapi gangguan gini, jadi dapat materi bonus teman-teman semua ya. Sekarang saya tanya dulu, untuk Kang Sep dengan bandwidth yang ada, memungkinkan untuk jadi MC belum nih? Oh, Kang Asep gak ada suaranya nih. Kalau saran saya, yang paling terakhir Mas Andrio, kan kemungkinan besar praktek MC-nya tertunda. Sekarang Mas Andrio aja yang jadi MC ya. Kang Asep kita tunda dulu. Jadi Mas Andrio jadi MC untuk dirinya sendiri. Jadi Mas Andrio ini kemungkinan besar kan nggak dapat kebagian jadi MC, tapi sekarang malah kebagian. Silakan bahas jadi MC. Tadi barusan ada materi tentang ngadigi. Sekarang kita sambut pemateri kita, Andrio Rahmat. Terus langsung presentasi lagi. Iya. Oke. Andrio siap-siap. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Belum. Oh, belum. Ya, kasih babak. 1, 2, mulai. Oke, baik teman-teman semua. Setelah tadi kita sudah ngebahas tentang ngadigi, Bang BJB sendiri ada ada kegiatan gue sambil ngedigi juga ya, BJB series. Nah, setelah ini kita akan ke materi berikutnya, di mana materi ini ada kaitannya antara ngadigi dengan bersepeda. Oke, kita langsung aja ke materi berikutnya yang tak kalah seru. Dia juga ahli di bidang persepedahan. Namanya Andrio, di mana dia ya kurang lebih sudah 10 tahunan aktif di bidang persepedaan. Kita sambut Kang Andrio. Nah,
Langsung ini berarti ya, langsung materi ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Andrio. Kurang lebih saya sudah 10 tahun bergerak di aktif di persepedahan. Kebetulan sekarang saya jadi ketua Bike to Work di Kota Tangerang Selatan. Antara COVID dan sepeda ini dua-duanya saling berkaitan selama 8 bulan terakhir ini. COVID tinggi, yang sepeda juga tinggi. Nah, tapi kalau misalnya COVID tinggi, kemudian sepeda tinggi, tapi lama-lama kalau misalnya COVID-nya ini COVID yang yang terserang COVID ini tinggi, tapi lama-lama nanti yang naik sepeda juga akan turun karena ya kita tahu sendiri kalau COVID ini sedang naik-naiknya. Nah, saya akan membahas mengenai bagaimana caranya agar sepeda tetap tinggi, yang naik sepeda tetap tinggi, tapi COVID-nya turun. Penasaran kan? Gimana cara menanggulangi atau cara tips-tips menarik lah untuk biar kita tetap bersepeda tapi bisa menjaga agar kita tidak terserang COVID-19. Nanti kita akan bahas selanjutnya, oke? Terima kasih. Nah, makasih Mas Andrio udah jadi MC menyambut diri sendiri ya. Nah, siap. Untuk Mas Andrio, tadi kisahnya kan berhubungan tentang orang yang sepedahan, pas COVID lagi tinggi, takutnya nanti yang sepeda makin menurun karena banyak yang ketularan. Iya. Nah, niatnya itu. Nah, sekarang gimana caranya membuat hal ini ceritanya lebih emosional? Gampang. Pakai tokoh. Saya boleh, teman-teman boleh. Kalau saran saya sih pakai kata saya. Saya pas sepedahan tuh khawatir, saya juga ketularan. Kenapa? Papasan sama orang-orang yang nggak tahu mungkin bergejala, saya nafasnya juga harus cepat, saya di tempat terbuka. Nah, kekhawatiran itu keluarin. Kekhawatiran itu. Jadi coba saran saya, coba diulang bagian ceritanya aja. Buat kekhawatirannya Mas Andrio dirasakan ke semua orang. Oke. Nah, siap ya? Oke. Nah, nggak ada waktu untuk persiapan cerita, sok curhat aja. 1, 2, 3. Iya, saya sudah 10 tahun bersepeda, tapi di masa pandemi ini rasa bersepeda itu saya sendiri pribadi takut. Takut artinya kita bersepeda nggak sendirian atau berdua, tapi rame-rame. Tapi ya di situ kita takut. Ada ketakutan di dalam diri kita sendiri terkait bersepeda. Makanya saya akan berbagi pengalaman mengenai gimana sih caranya biar rasa takut itu kita bisa atasi agar COVID-19 ini juga ya menurun lah dan kita tidak terserang oleh COVID-19. Seperti itu. Nah, sip. Jadi buat teman-teman tadi ada contoh, begitu kita buat kisahnya jadi personal atau ada tokoh yang jelas, kisahnya makin kerasa emosional dan lebih gampang diserap. Aduh, saya tuh merasa takut. Pas ngomong rasa takut, kalau teman-teman perhatikan, wajah Mas Andrea tuh udah kayak mengkhawatirkan mukanya juga. Ekspresinya keluar ya. Jadi, story adalah emosional, ekspresi akan otomatis keluar pas kita fokusnya ke cerita. Persis seperti gosip, yaitu ulang. Ayo, nyalain mikrofonnya. Digosok makin sip. Sip, digosok makin sip. Bumbunya tuh loh. Emosionalnya dipakai, oke? Sip, mantap kayak tadi. Nah, kita tadi udah latihan MC ngapain ditambah pembukaan. Sekarang, untuk bagian isi, kita nggak punya tuh banyak, nggak bisa seharian kayak saya kemarin offline. Jadi isi memang sengaja nggak dibahas. Kenapa? Kalau kontennya kuat, isi pasti bagus kok, tenang aja. Maksudnya pasti bagus, pasti optimal ya, saya ganti kata-kata nih. Bisa latihan lagi untuk memaksimalkan, tapi nggak pakai latihan pun, kalau kontennya kuat, teman-teman bisa tenang. Sekarang yang jadi kendala adalah gimana caranya menutup. Karena gini, kalau teman-teman udah punya materi bagus, ibaratnya tuh, ada toples di meja saya, teman-teman opening, tujuannya biar kepalanya audiens tek kebuka nih, siap menerima informasi. Ini sih Milo. Kalau nggak ditutup, bakal, apa sih namanya, kalau kerupuk nggak kriuk lagi, istilahnya apa? Saya lupa istilahnya. Melempem. Nah, perlu ditutup nggak? Perlu. Ya. Otak audiens perlu di closing supaya dia ingat terus materinya. Materinya berkesan.
Kita belajar closing, tujuannya biar rapat di kepala audiens. Caranya gimana? Simpel banget. Teman-teman cuma perlu lakukan 3 hal. Ulang 3 poinnya, buat kesimpulan, kasih perintah. Saya cek slide-nya nih. Nah, jadi pas teman-teman udah beres 3 poin, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, 3 poin udah sampaikan. Sekarang lakukan review. Contoh, sekarang saya minta Mbak Mira nih, nyalakan mikrofonnya. Udah siap? Bentar, Mbak Mira masih ada. Kalau nggak ganti aja dulu. Saya minta, Mas Koko. Silakan nyalakan mikrofonnya. Ya. Nah, ceritanya Mas Koko udah beres nyeritain 3 isi. Masuk ke penutupan. Di penutupan tinggal cerita. Baik kawan-kawan, saya tadi udah menyampaikan tentang 1, 2, 3. Sebutin 3 poinnya diulang. Mas Koko coba sebutin 3 poinnya. 1, 2, 3. Poin yang pertama adalah sejarah terbentuknya BNPT akibat dari adanya bom Bali. Yang kedua, saya lupa tadi Mas. Apa aja isinya? Tadi tuh badan khusus dengan fungsinya untuk terorisme dan radikalisme. Oke. Kedua adalah badan khusus dengan fungsi menanggulangi terorisme dan radikalisme. Yang ketiga adalah kepala BNPT setara dengan menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sip. Udah. Tahap review selesai. Simpel nggak? Simpel banget. Nah, dengan teman-teman ngulang 3 poin ini, cuma 3 topik ini aja. Segala subtopik yang ada di bawahnya, audiens akan langsung otomatis otaknya nge-recall sedikit demi sedikit. Jadi anggap aja kayak 2 kali ngomong, tapi cuma ditambah sedikit waktu untuk review. Nah, begitu beres, teman-teman buat kesimpulannya. Kalau materi teman-teman setengah jam, 2 jam, dikompres jadi 1 paragraf, jadinya apa? Jadi kesimpulan ini. Sekarang coba nih, saya tanya ke Mas. Ntar Mas Asep udah dapetnya belum? Oh, belum. Nah, Mas Anam. Mas Anam, siap. Untuk urusan KPR tadi, kalau disimpulkan dalam 1 paragraf, kesimpulannya apa? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, setelah saya menjelaskan beberapa 3 topik tersebut, yang pertama itu produknya banyak, di BJB produknya banyak, yang kedua bunganya murah dan bunganya memang sangat murah, dan juga proses sangat cepat di 3-7 hari. Maka saya mengundang Bapak Ibu atau saya mengajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu butuh rumah idaman, ya langsung ke BJB saja. Nah, itu komen Mas, belum dibahas tapi udah bisa. Komen itu artinya teman-teman ngasih materi nggak cuma sekedar biar orang tahu kan, tapi melakukan sesuatu dengan pengetahuan tersebut. Makanya kasih perintah, seperti yang Mas Anam barusan lakukan. Nah, Mas Anam tadi juga ngelakuin review. Sebutin 3 poin, simple banget. Buat Mas Anam kesimpulannya kalau kurang lebih yang saya tebak-tebak bakal gini. Bapak Ibu semua, rumah itu kebutuhan pokok. Tapi harga rumah semakin tinggi. Sedangkan gaji belum tentu setinggi harga rumahnya. Makanya kita jelas-jelas butuh partner atau mitra yang bisa membantu kita membeli rumahnya dengan penghasilan yang kita punya sekarang. Itu contoh kesimpulan. Waktu bermenit-menit, berjam-jam dikompres jadi 1 paragraf kecil. Buat Mas Anam sih saran saya seperti itu. Kenapa? Masalah sampai solusi kegabung dalam 1 paragraf. Sekarang kita latihan ini ya, closing. Urutannya sesuai urutan tadi, tapi nggak perlu pakai MC, biar cepat aja. Tugas teman-teman cuma 3. Ulang 3 poinnya, kesimpulan seluruhnya apa, dan kasih mereka perintah, harus ngapain. Sekarang, kita mulai dari, Mbak Hevi. Mbak Hevi sudah siap? Sekarang, kita latihan sambil slide ini dimulai ditampilkan ya. Jadi teman-teman tahu, saya harus ngomong apa aja. Mbak Hevi sudah siap? Oke. 3 poinnya masih ingat kan? Masih. Nah, hampir lupa. Ini malah penting banget dan harus disampaikan. Untung di awal ingatnya. Nih, begitu sudah ngasih perintah, nggak boleh dipanjang-panjangin. Cepat-cepat tutup. Jadi Mbak Evi tadi materi tentang kepatuhan ya? Iya. Jadi perintahnya, jadi teman-teman, yuk kita patuh. Larangan ada karena ada tujuannya.
Saya Heavy Aprilia Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tiba-tiba ya. Jangan pernah dipanjang-panjangin, karena review, conclusion, dan komen ini membuat suasananya itu naik banget. Begitu dipotong tiba-tiba, audiens tuh penasaran, loh kok dipotong, udah beres. Saya masih pengen denger loh, padahal aduh. Nah, mereka nggak nyangka kalau tiba-tiba udah diberes. Jadi langsung tutup setelah 3 ini disampaikan. Oke? Sip. Dimulai dari Mbak Evi, silakan latihan. 1, 2, mulai. Oke, saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai kenapa perbankan itu harus patuh, kemudian fungsi-fungsi, yang kedua fungsi-fungsi kepatuhan di perbankan itu, dan yang ketiga adalah dampak jika perbankan itu tidak patuh. Maka di sini saya simpulkan bahwa patuh itu adalah kewajiban dari setiap insan Bank BJ, bukan hanya dari Departemen Kepatuhan itu sendiri. Maka yuk kita patuh dan amankan lembaga kita. Saya Heavy Aprilia Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Coba deh, presentasi bisa jadi setengah jam. Intinya di penutupan ringkas. Tadi nyampe 2 menit nggak? Enggak. Perkiraan saya cuma 1 menit kurang dikit malahan. Jadi teman-teman, closing itu bisa aja padat dan ringkas, tapi kuat. Asal tahu caranya. Sebenarnya untuk closing ada banyak cara ya. Ada 5 cara yang bisa dilatih sebenarnya. Cuma cara paling simpel, tapi kuat dan dilatihnya bisa cepat, cara ini. Review, conclusion, dan comment. Yang kita latih ini. Next time kalau ada kesempatan lain, kita latihan cara-cara lain. Salah satunya pantun misalnya, itu seru tuh nanti. Next time ya. Cuma cara sekarang udah kuat. Mbak Evi, mantap. Setelah Mbak Evi, Mas Koko. Mas Koko udah siap? Siap. Mas Koko silakan lakukan penutupan materinya. 1, 2, 3. Baik, setelah pembahasan yang sudah saya lakukan, berikut adalah poinnya, yaitu poin pertama, BNPT dibentuk setelah tragedi bom Bali tahun 2002. Badan khusus BNPT tersebut berfungsi menanggulangi terorisme dan radikalisme. Yang ketiga, Kepala BNPT bertanggung jawab kepada Presiden. Konklusinya adalah bahwa di sini Bapak Ibu harus paham mengenai terorisme dan apa itu radikalisme. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu waspada terhadap kegiatan terorisme dan radikalisme. Saya Noris Konurmasanto, terima kasih. Sip. Kuat dan simpel ya. Kesana kayak, aduh kayak gak mikir banyak kok, cuma ngulang aja, nyampaikan kesimpulan aja, nyuruh aja. Ya, closing enak. Mas Koko, tadi closing udah kuat. Sip. Setelah Mas Koko siapa tadi? Urutan berikutnya, Mas Alwi. Mas Alwi sudah siap belum nih? Lakukan penutupan. Ulang 3 poinnya, kesimpulan, dan kasih perintah. Oh, ini kayaknya lagi ada gangguan. Mas Alwi mau di skip dulu aja ya. Mas Alwi sekarang mungkin cari tempat yang, bukan mungkin sih, Mas Alwi sekarang cari tempat yang sinyalnya insya Allah lebih bagus. Kita lompat dulu ke urutan berikutnya. Mas Anam. Mas Anam sudah siap? Lakukan closing. Penutupan. 1, 2, mulai. Bapak Ibu sekalian, kita akan review. Yang pertama, topik 3 poin utama untuk mendapatkan rumah idaman Bapak Ibu sekalian, itu ada produk di BJB banyak, bunganya murah, dan proses cepat. Jadi, apabila Bapak Ibu kesulitan untuk memiliki rumah idaman, Bank BJB siap memberikan solusinya. Saya Anam, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sip. Enak kan jadinya? Nah, itu tadi kuat, simpel tapi kuat. Yuk, berikutnya. Setelah Mas Anam, kelima. Oh, Mbak Fani. Mbak Fani siap-siap ya. 1, 2, closing. Baik, hadirin yang berbahagia, berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa siapa saja bisa mempersiapkan masa pensiunnya agar nantinya lebih sejahtera. Kepemilikan pensiun juga bisa dimulai dari saat ini, pada saat kita usia muda, dan banyak sekali program pensiun yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. So, segera siapkan masa pensiun Anda. Saya Fani, pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perintah dong. Yuk, persiapkan masa pensiun Anda. Enak kan? Kesannya juga elegan tadi itu. Yuk, Mbak Fani. Mantap. Setelah Mbak Fani. Oh ya, Mbak Mira. Mbak Mira siap-siap? Nyalakan mikrofonnya. 1, 2, mulai.
Baik Bapak Ibu, setelah saya memaparkan materi saya tadi, saya akan review 3 poin utamanya. Yang pertama, apa itu metode KRIS. Yang kedua, manfaat transaksi dengan KRIS. Yang ketiga, solusi transaksi aman di tengah pandemi. Kesimpulannya, Bapak Ibu, meskipun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tidak menutup halangan kita untuk tetap bertransaksi dengan aman. Oleh karena itu, yuk kita bertransaksi dengan KRIS mulai dengan saat ini. Terima kasih, saya Mirawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, simple, kuat, elegan, mantap. Ya, setelah Mbak Mira, Kang Asep kayak belum dapat sinyal ya. Bentar. Kang Asep belum bisa nih. Sip, lagi di tempat terpencil kayaknya. Jadi kita lanjut lagi, Mas Andrio. Mas Andrio, lakukan penutupan ya. Ya, 1, baiklah. 2, sabar. Ini inisiatifnya tinggi nih. 1, 2, mulai. Baiklah, saya akan mereview materi yang telah saya sampaikan. Ya. 1, siapkan perlengkapan bersepeda. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan pemerintah. Bapak Ibu jangan takut untuk berolahraga agar kita tetap sehat dan terjauh dari COVID-19. Saya Andrio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sip. Sebentar. Conclusion-nya apa tadi? Itu tadi, jangan takut untuk berolahraga. Nah, kalau komennya, perintahnya? Itu komennya, sorry. Nah, conclusion-nya yang mana jadinya nih? Ya. Yang sebelumnya. Yang mana? yang kayak siapkan perlengkapan bersepeda, gitu-gitu. Itu review. Oh, review. Nah, jadi conclusion, dari seluruh presentasi dikompres jadi 1 paragraf apa kira-kira? Yuk, sebutkan. Apa ya? Apa nih? Kita bisa tetap bersepeda meskipun di masa pandemi COVID-19. Salah satunya itu. Itu yang versi 1 kalimat loh ya, bukan 1 paragraf. Iya. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan lebih komprehensif, bisa aja. Tapi conclusion intinya adalah target presentasinya apa. Jadi Bapak Ibu semua nggak usah khawatir tetap bersepeda, karena memang ada caranya. Yang penting kita tetap sehat dalam berkendara dan kita tetap sehat karena terus berolahraga, dan kita tetap sehat karena nggak ketularan. Contohnya kayak gitu juga, ada banyak variasinya. Ya. Jadi conclusion membuat audiens ingat kembali kenapa ini penting bagi mereka. Sip, Mas Andrew udah beres. Saya cek dulu. Mas Auli kayaknya masih belum bisa nih, jadi nggak apa ya, kita skip dulu aja. Oke teman-teman, udah. Ini prakteknya nih. Teman-teman mulai bikin judul yang jelas teman-teman bisa bertanggung jawabkan. Teman-teman bisa fokus membuat 3 poin utama. Dan karena sudah menguasai, insya Allah begitu menyampaikan lancar, kan yang dikuasai. Pembukaan juga udah tahu harus ngapain aja, profil diri, dan menceritakan apa tadi gosip? 1, 2, 3. Gosip makin sip nih. Ya. Pastikan teman-teman ada story ya di pembukaan. Di tengah-tengah ada story juga bagus. Artinya apa? Sentuh sisi emosional. Jangan cuma aku di data logis. Enggak. Kalau lengkap sama emosional, orang nyerapnya enak. Nah, terus jadi MC sebagai jembatan udah mengalami juga, nama harus paling akhir. Kelebihan atau profilnya disebutkan. Sudah bisa. Dan terakhir nih closing. Seperti yang masih saya share screen. Ini cara yang simple, cara yang bisa dipakai kapanpun, dimanapun, tapi efeknya kuat. Di lain waktu kita bisa belajar dengan berbagai macam cara lain, karena variasinya ada banyak dan teman-teman nanti bisa milih. Sementara ini yang bisa kami berikan, moga-moga bisa diaplikasikan segera mungkin, dan yang paling penting adalah ya dipakai. Percuma ilmu nggak pakai, ibarat pohon nggak berbuah kan? Yuk teman-teman, sebelum nanti dimasukkan kembali ke ruang utama, kita punya waktu untuk tanya jawab nih. Sepertinya kita masih belum dipanggil, jadi yuk, bagi ada yang mau ditanyakan, silakan aja. Mungkin saya Mas, Fani. Silakan Mbak Fani. Suatu ketika kadang di kondisi pekerjaan kita mendadak menjadi narasumber atau mendadak menjadi presenter gitu. Hal yang
bisa mensupport nantinya pada saat kita present, apa hal yang paling simpel yang bisa kita persiapkan supaya terkesannya kita well prepare, padahal sebenarnya ini 5 menit atau 15 menit sebelum acara itu kita baru ditunjuk. Nah, hal ini sering terjadi sih. Mungkin saya yakin beberapa teman-teman yang ada di ruangan ini juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Mungkin itu Mas dari saya. Sip. Saya jawab dengan pengalaman saya dan apa yang di kepala saya waktu kejadian tersebut. Saya pernah datang ke Ganesha, tuh namanya Ganesha karena kami berdiri di Ikatan Alumni ITB. Kami ada namanya Ganesha Entrepreneur Club. Tiap 2 bulan sekali tuh ada kumpul-kumpul, saling berbagi tentang bisnisnya masing-masing. Tahun 2010 saya datang tuh perwakilan Ganesha. Lagi demam, lagi flu. Datang telat, pembicara pertama udah hampir beres, lagi pusing. Begitu pembicara beres, moderatornya bilang gini, oke, tadi yang senior udah, sekarang yang junior ya. Nyari di audiens. Taruna, maju, ceritakan Ganesha public speaking. What? Ternyata tuh impromptu dadakan yang disuruh ngomong. Nah, udah tahu caranya. Jadi gimana? Nggak nolak, ya udah maju aja dulu. Pas pegang mikrofon, oke, Pak Ucu, namanya Pak Ucu. Pak Ucu, saya harus cerita apa nih? Udah ceritakan tentang Ganesha aja. Ya, seluk-beluknya kah? Pokoknya berbagi tentang bisnisnya sih sebenarnya, pengalaman-pengalamannya. Oh, bebas apa ya? Jadi saya nentuin. Ya, silakan. Di depan saya langsung bilang ke audiens, Bapak Ibu, saya belum ada persiapan, saya minta ya 5 menit ya buat nyusun sebentar. Saya diam di depan, bengong. Saya ngapain coba? Persis caranya teman-teman tadi. Saya mau bahas tentang apanya dari Ganesha nih. Oh, pendirian aja. Dengan modal 0. Jadi orang yang takut-takut gak ada modal finansial, bisa tenang untuk mulai bisnis. Nah, judul. Setelah judul saya fokus kemana kira-kira? 3 poin. Minjem ruangan, minjem proyektor, terus minta tolong peserta siapin bekal sendiri. 3 poin. Sama kayak teman-teman. Oh, 3 poin ada nih. Nanti pembukaannya gimana ya? Saya milih openingnya apa? Siapa saya? Ganesha tuh kayak gimana? Kenapa Ganesha bisa bertahan setahun tanpa modal? Kan menarik tuh, orang-orang penasaran tuh. Itu openingnya, story-nya saya kasih. Nanti saya tutup dengan apa ya? Oh iya ya, nanti tutup, pas ditutup, saya buat kesimpulannya apa nih? Nanti saya ngajak mereka untuk apa? Udah, kalau yang sekarang belum punya bisnis dan belum punya ide, udah mulai aja. Walaupun nggak punya modal finansial, cari modal lain selain uang. Itu di kepala saya, ternyata nggak nyampe 3 menit. Konsepnya aja. Begitu ngomong, saya kembangkan sesuai kalimat yang bisa saya susun dengan dadakan. Begitu tampil, orang-orang kaget, ini kayaknya udah persiapan sejak banyak atau enggak udah materi rutinnya? Enggak, baru nyusun di depan. Dan alhamdulillah, ada yang nanya, ngajak kerjasama, deal tuh dengan satu perusahaan. Pas lagi makan-makan beresnya itu, ada junior saya di teknik elektro, ngobrol-ngobrol, Kak, mau daftar dong. Asik kan? Kalau tahu caranya, tampil dadakan pun gampang. Caranya gimana? Persis yang kita pelajari hari ini ya. Persis banget. Nah, jadi buat teman-teman, terutama Mbak Fania nanya, dadakan pun lakukan proses yang sama. Sip. Itu. Makasih, Mas. Sama-sama, Fani. Yuk, ntar saya siap di chat udah dipanggil ke ruang tamu belum? Ntar, untuk Noris. Oh, ada yang perlu di ini ya? Accept lagi ya, yang perlu masuk lagi ya? Oh, Mas Rizko belum masuk, nanti itu dimasukkannya harus sama host yang di ruang utama. Tinggal nunggu aja. Terus ada pertanyaan lagi, kita belum dipanggil ke ruang utama nih. Silakan. Kelihatannya Mas Anam lagi mau ngetik atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, tadi kita materi utama tetap alur ya, sama MC. Tapi pas di tengah-tengah, kita dapat materi-materi tambahan ya. Misalnya untuk Mbak Mira, tentang grogi, teman-teman udah dapat. Terus yang paling seru tuh Mas Asep, tentang trouble. Buat teman-teman, penampilan teman-teman pasti di bawah standar perencanaan teman-teman. Perencanaan pasti 100%, pas tampil pasti ada gangguan. Apalagi nih, apalagi online. Kita nggak tahu pas, nih, saya tanya teman-teman pakai laptop semua?
Nah, sip. Mas Alwi kayak pakai HP. Nah, teman-teman yang wajahnya bisa saya lihat sekarang kan pakai laptop. Saya nggak bisa tahu loh, teman-teman beneran nyimak layar ini atau tiba-tiba buka ke browser lagi mungkin sambil nonton YouTube atau sambil main game. Karena saya pernah, ini ada seminar, 3 pembicara, 1 pembicara kok bosan banget. Saya sambil main game, suaranya sambil saya dengerin. Artinya apa? Kita nggak bisa tahu audiens kita nyimak dengan baik atau enggak. Yang bisa kita lakukan apa kira-kira buat teman-teman sebagai pembicara di online? Ayo, apa kira-kira nih? Bikin materinya lebih menarik sih pasti. 1, materi udah menarik, tapi kan kita nggak bisa ngendalin orang-orangnya. Tanya orangnya, panggil. 1, ya, interaksi. Terus apa lagi? Komunikasi 2 arah. Sip. Itu Tiba-tiba sama aja sih nanya 2 arah, betul-betul. Ya kayak sekarang nih. Terus apa lagi? Interaksi kita nih, apa lagi? Tiba-tiba kasih kuis berhadiah mungkin. Boleh. Oke, berhadiah kalau misalnya bisa jawab, nanti saya kasih voucher pulsa 5.000 atau 2 juta sekalian, ya tergantung kondisi kantong ya. Nah, jadi buat teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan adalah memaksimalkan penampilan teman-teman sebagai pembicara. Teman-teman pernah dengar nama Adriano Giovanni nggak? Nah, saya mau kenalin, beliau itu adalah biasanya perusahaan-perusahaan nasional ngundang beliau sebagai motivator. Dan dia cerita, kalau sekarang harus tampil online, saya emang nggak pernah lihat layar, saya lihat kameranya. Saya natap kamera seakan-akan saya tatap orangnya. Saya nggak tahu mereka perhatikan atau enggak, tapi saya tampil seakan-akan mereka semua memperhatikan. Artinya apa? Mas Adriano Giovanni, dia fokus ke penampilan dirinya, dia maksimalkan. Insya Allah, mayoritas dari audiens memaksimalkan perhatian mereka juga. Sip. Oke. Yuk, ini sepertinya beberapa teman yang belum masuk udah ada di ruang utama. Kita siap-siap ke ruang utama ya. Saya sekarang ngabarin ke Mbak Nisa. 1 pertanyaan boleh nggak, Mas Taruna? Cepetan, sebelum dipindahin saya udah pencet enter. Oke. Cepet. Bagaimana merespon panitia ketika harus merange rundown? Rundown. Jadi ketika kita kadang-kadang kita di tengah, misalkan ini harus gini, harus dirubah ya, harus gini. Nah, itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Dipotong waktunya bukan? Atau gimana? Ya, bisa. Bukan dipotong waktunya. Jadi ketika kita sudah rundown A, terus tiba-tiba belum selesai rundown A, dia bilang, datengin saya, dan ujuk-ujuk, yang ini dirubah ya, nanti gini ya. Nah, ya. MC ya? Oke, ini sebagai MC. Ya. Jawabannya gampang. Jawabannya adalah, kalau diminta ubah, ya ubah. Karena MC itu kepanjangan singkatan dari apa? Master of Ceremony. Penguasa, master. Jadi panitia itu datengin Mas Anam sebagai, Mas Anam tolong dong, Mas Anam itu kan masternya, tolong ubah rundown-nya ya. Jadi tinggal ubah karena sudah dikasih wewenang. Contoh harusnya Mas Andrio tadi kan dipersilakan oleh Mas Asep. Mas Asepnya nggak bisa. Saya kan sebagai trainer, saya master of room-nya. Kayak MC-nya juga kan, pengaturnya. Saya langsung cari cara aja, saya ubah langsung. Mas Andrio jadi MC-nya untuk dirinya sendiri. Jadi jawabannya buat Mas Anam, just do it ya. Just do it. Karena gini, karena MC sudah memang wewenangnya itu. Jadi nggak usah khawatir ya, ubah aja sesuai permintaan. Ya. Ada lagi, mumpung belum dipotong nih, mumpung kita belum tiba-tiba dipindahkan, kita maksimalkan aja. Katanya tadi jam 11.45 kita dipindahkan sana, dan saya mau nanya, suara azan di masjid sebelah rumah saya kedengeran sampai sana nggak? Kedengeran, Mas. Kedengeran ya, jadi saya sedang bersaing dengan suara azan dulu. Dan kita sambil simak, sambil kalau ada yang mau ditanya, tanya aja dulu.